Pasien positif virus corona atau dikenal COVID-19 di Indonesia bertambah 6.120 pada Selasa 15 Desember 2020. Sementara di Sumatera Barat, pada kasus positif, Sumatera Barat merupakan provinsi dengan penurunan tertinggi kedua setelah Papua di antara 13 provinsi prioritas. Baru-baru ini, 1,2 juta vaksin corona dari Sinovac Cina sudah dikantongi pemerintah Indonesia. Namun, vaksinasi baru bisa dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Emergency Use Authorization dari Badan POM. Pemerintah juga tengah menyiapkan puluhan ribu tenaga vaksinator jelang vaksinasi COVID-19 yang akan dilakukan secara bertahap. Nah, tentu saja vaksin ini akan sampai ke Sumatera Barat. Abang tahu nggak vaksin itu udah ada di Indonesia? Udah. Abang tahu kegunaan vaksin itu buat apa, Bang? Untuk antibodi tubuh agar corona virus itu tidak mudah masuk ke dalam tubuh. Dengan meningkatnya jumlah pasien COVID di Indonesia, kan vaksin itu nantinya bakal diwajibkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, Bang. Termasuk Sumatera Barat. Tanggapannya gimana, Bang? Mungkin kalau saya sebagai warga ya, kalau vaksin itu untuk masyarakat menengah ke bawah itu tidak dipungut biaya, mungkin saya mau. Tapi kalau misalnya membayar dengan jumlah, kan kayak beredar di media, ada yang 200 per dosis, ada yang 500 per orang. Mungkin kalau masukan saya itu aja. Udah tahu nggak, Kak, kalau vaksin itu udah nyampe di Indonesia? Sudah, Kak. Tahu nggak sih kegunaan vaksin corona itu buat apa? Vaksin corona itu ibaratnya itu antibodi, itu untuk mencegah penularan virus seperti virus corona saat sekarang ini dan meningkatkan daya tahan tubuh. Seandainya nanti di Sumatera Barat vaksin corona ini udah nyampe, mau nggak divaksin? Mungkin saya pribadi itu mau. Kenapa? Karena kalau kita memakai vaksin, mungkin salah satu dari manfaat vaksin itu sendiri kan untuk mencegah imun daya tahan tubuh. Nah, jadi kalau ada pemerintah menyalurkan fasilitas untuk divaksin, mungkin bisa mengikuti atau mungkin bisa memakai vaksin tersebut. Siap, Kak. Kak, udah tahu nggak sih vaksin itu udah ada di Indonesia? Udah, Kak. Kakak tahu vaksin itu buat apa? Vaksin tahu saya untuk mengatasi yang sebelum, untuk mencegah penyakit kan. Tapi kan kalau udah ada corona, jadi nggak perlu dikasih vaksin yang udah kena itu harusnya, Kak. Dengan meningkatnya corona di Indonesia kan seluruh penduduk Indonesia bakal divaksin nih, Kak, termasuk di Sumatera Barat. Nah, respon sendiri dengan adanya vaksin di Sumatera Barat nanti gimana, Kak? Kalau untuk saya sendiri, Kak, sebagai mahasiswa saya nggak setuju, Kak. Karena kan kita nggak semua yang kena, Kak. Jadi kenapa harus diwajibkan untuk semua masyarakat gitu? Oh, jadi vaksin tuh menurut Kak bagusnya gimana? Lebih bagusnya kan pemerintah sekarang belum ada masuk secara langsung gitu, Kak. Harusnya orang-orang itu ngetes gitu, Kak, gimana kerja vaksin itu baru disebar ke masyarakat. Acara talk show kita kali ini dipersembahkan oleh Nahala Goldie. Beli madu dapat cerpen. Beli cerpen tak dapat madu. Simpan cerpennya baik-baik. Hadiah motor menanti Anda. Nahala Goldie, madu gamat berhadiah cerpen. Kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai corona di Sumatera Barat. Selain itu juga akan kita bahas kesiapan pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait vaksin corona ini, yakninya bersama narasumber juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 di Sumatera Barat, Bapak Jasman Rizal. Bagaimana tanggapan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kabar kedatangan vaksin corona ini di Indonesia? Vaksin itu baru datang 1,2 juta.
1,2 juta itu artinya baru hanya untuk 600 orang. Untuk 600.000 orang. Sementara penduduk penduduk Indonesia itu kan sangat banyak, ratusan juta. Ya. Jadi kita berharap kita akan dapat semua juga. Tetapi yakinlah, semua masyarakat kita insya Allah nanti akan diberikan vaksin oleh pemerintah. Nah, vaksin ini ada dua. Ada vaksin yang diberikan oleh pemerintah langsung kepada masyarakat, dan juga ada vaksin mandiri. Kalau seandainya semua ditanggung pemerintah nggak juga cukup ya. Makanya ada vaksin mandiri itu misalnya melalui BUMN, atau misalnya orang berkemampuan ya. Tentu dia tidak perlu juga lah menunggu vaksin cuma-cuma diberikan oleh pemerintah. Seperti orang berpenghasilan tinggi besar, kenapa harus menunggu juga? Nah, vaksin itu sekarang kan masih masuk uji klinis ketiga oleh BPOM di pusat, dan mudah-mudahan akan dapat diberikan segera kepada masyarakat. Nah, siapa yang diberikan? Yang diberikan itu tentu adalah masyarakat yang mempunyai potensi sangat besar terpapar. Contohnya tenaga kesehatan, ini diutamakan. Kemudian Polri, ya, karena dia berhadapan dengan masyarakat. Kemudian petugas-petugas lapas misalnya. Kemudian juga guru-guru. Kemudian juga pejabat-pejabat fungsional. Nah, nanti di luar itu, misalnya untuk anak-anak sekolah atau umum, itu diutamakan adalah orang yang berumur 18 sampai 49 tahun. Kemudiannya lagi, vaksin ini tidak bisa diberikan secara langsung begitu saja tanpa ada diagnosis terhadap seseorang itu. Nanti kan diperiksa mereka sebelum divaksin itu, diperiksa dulu kolesterolnya, apakah dia punya penyakit bawaan, tensinya bagaimana. Kalau seandainya mereka itu punya penyakit bawaan, itu kan belum direkomendasikan untuk diberikan vaksin. Jadi vaksin itu tidak gampang. Kemudiannya lagi, di samping vaksin itu tentu dilakukan juga pelatihan terhadap vaksinator atau orang kan memberikan vaksin itu. Ada pelatihannya. Kemudian juga bagaimana tempat penyimpanannya. Penyimpanan itu harus sampai -2 sampai 8 derajat Celcius. Harus ada semacam cold storage. Vaksin COVID-19 ini dilakukan secara bertahap ke 34 provinsi di Indonesia. Nah, apa yang akan disiapkan oleh gugus tugas COVID-19 di Sumatera Barat? Sebelum vaksin ini sampai di Sumatera Barat, kita kan juga menyiapkan semua infrastrukturnya. Infrastrukturnya itu seperti ada tempat penyimpanannya, kemudian petugas-petugas yang akan vaksin, kemudian juga SDM-nya. Banyak hal ya, tidak segampang itu kita memberikan vaksin kepada masyarakat. Satu hal lagi, kita sekarang itu belum ada petunjuk dari pemerintah pusat berapa kita dapat. Karena yang diutamakan sekarang itu dari 1,2 juta vaksin yang baru datang itu adalah masyarakat di Pulau Jawa, Bali, dan Papua. Kenapa di sana dianggap? Karena di sana lebih duluan, karena di sana merupakan pusat klaster perkembangbiakan pemaparan COVID-19 itu sendiri. Karena penduduk kita 2/3 kan ada di sana, Jawa, Bali, ya. Di Papua itu kan sangat masif juga. Oke. Tapi jangan berkecil hati, kita semua akan dapat. Tapi tentu ada step by step, ya. Nah, kemudian step by step, kemudian kita di Sumatera Barat sekarang itu hanya melakukan pendataan. Berapa tenaga kesehatan kita, berapa tenaga TNI, Polri, kemudian orang-orang yang berumur 18, karena itu masuk semua dalam aplikasi ya. Aplikasi yang disediakan oleh Dinas Kesehatan. Ya, jadi berdasarkan aplikasi inilah nanti didata semua, termasuk pejabat publik, termasuk masyarakat. Nah, sampai sekarang kita hanya itu baru disuruh mendata.
Tapi berapa yang kita dapat di Sumatera kita belum tahu. Karena sekarang itu kan masih diprioritaskan yang 1,2 juta itu untuk masyarakat di Pulau Jawa, Bali, dan Papua. Untuk diketahui ya, 1,2 juta vaksin yang baru datang itu hanya untuk 600.000 orang seperti saya sampaikan tadi. Nah, sementara penduduk kita kan banyak, jadi itu kan bertahap. Dan mudah-mudahan semua kita akan dapat. Tapi ingat ya, bagi masyarakat kita yang punya berkemampuan nanti, kalau uji klinis sudah selesai dan itu aman, dan insya Allah aman, ya aman. Karena itu telah melakukan uji klinis yang telah sangat ketat ya. Nah, nanti setelah itu kita aman, kita harapkan kepada masyarakat yang punya kemampuan, jangan menunggu vaksin dari pemerintah. Kan bisa dibeli langsung, karena biasanya nggak mahal betul itu. Apalagi BUMN ya. Nanti kan melalui mereka itu melakukan pembelian vaksin. Mungkin itu. Baik, pemirsa talk show dimanapun Anda berada, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Waktu muda jadi rebutan, ketika tua makin dicari. Benda apa itu gerangan? Itulah madu Nahala Goldie. Dengan komposisinya yang terdiri atas madu hitam pahit, ekstrak gamat emas, daun insulin, propolis trigona, minyak habatus sauda, madu ini ampuh membantu tubuh dalam memelihara kesehatan, meningkatkan imunitas, booster energi untuk meningkatkan stamina, meningkatkan vitalitas, dan menambah energi. Berbeda dengan produk madu lainnya, di setiap kotak Nahala Goldie terdapat cerita pendek komedi berhadiah menarik untuk Anda. Caranya, kumpulkan semua cerpennya dengan ketentuan terkumpul episode 1-10 masing-masing 1 lembar, hadiahnya 10 botol Nahala Goldie, masing-masing 2 lembar, hadiahnya 1 handphone Samsung Galaxy A30s, masing-masing 3 lembar, hadiahnya 5 gram emas, masing-masing 4 lembar, hadiahnya 1 unit motor Honda Beat tanpa diundi. Ayo tunggu apa lagi? Produk ini telah tersedia di apotik dan toko obat terdekat. Informasi lebih lanjut kunjungi www.nahalagoldie.com atau di Instagram Nahala Goldie Official. Nahala Goldie, madu gamat berhadiah cerpen. Pemirsa, kita kembali lagi bersama narasumber kita, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 di Sumatera Barat, Pak Jasman Rizal. Apakah vaksin ini nantinya diwajibkan? Sama halnya dengan memakai masker, artinya bahwa semua orang wajib divaksin. Sedangkan vaksin ini masih menjadi perdebatan pro dan kontra di tengah masyarakat. Tetap juga protokol kesehatan kita sampai semua pandemi ini berakhir ya. Tetap juga protokol kita pakai. Saya malah cenderung ya, pandemi ini mempunyai sesuatu hal yang positif kita lihat. Apa? Banyak hal-hal yang menjadi budaya baru. Saya yakin bermasker ini akan menjadi budaya baru nanti. Karena saya ternyata dengan berbuka masker ini udah tidak ada lagi udah kurang batuk dengan flu-nya. Karena selalu kita memakai masker, tidak ada lagi misalnya kita menghirup udara yang kotor, ya. Kemudian banyak lagi hal-hal yang positif saya lihat. Tidak lagi kita berjabat tangan langsung kontak ya. Kemudian secara etika tidak ada lagi istilahnya kita orang Sumatera Barat ini karena kita itu orang ada berseni syarat-syarat berseni kitabullah ya. Tidak ada lagi, kalau dulu masih kita lihat ya, kalau ketemu tuh cipika-cipiki ya. Sekarang ada lagi. Kenapa? Nah, karena pengaruh Covid ini membuat orang tidak mau berkontak langsung gitu. Dan mudah-mudahan ini ada menjadi budaya baru sama kita. Dan budaya baru itu adalah budaya yang sangat islami saya rasa. Karena selama ini orang dengan bermasker itu saya lihat kita malah lebih sehat gitu. Dan kita menjaga orang lain. Di samping menjaga diri sendiri juga menjaga orang lain. Jadi walaupun nanti telah vaksin telah ada, saya rasa ini budaya baru ini akan berlanjut dengan memakai masker ya. Kemudian kontak tangan, kotak-kotak langsung tidak ada lagi. Bagaimana sosialisasi vaksin ini nantinya di Sumatera Barat? Ya, kita kan berharap ini kan perang semesta. Artinya semua kita terlibat. Jangan hanya tertumpang kepada pemerintah. Termasuk juga kita terima kasih kepada media ya, yang telah begitu intens
begitu komitmen dia memberikan informasi kepada masyarakat. Artinya juga kita melibatkan alim ulama, tokoh masyarakat, semua stakeholder, bahwasanya vaksin itu aman, ya, tidak ada masalah. Nah, pertanyaan sekarang ada pro kontra itu, nah, itu yang saya ingin katakan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bisa jadi masyarakat itu mendapatkan informasi atau sumber yang tidak benar. Tetapi kalau dari media dia baca di media dalam tanda kutip itu media yang benar, pasti tidak akan terjadi pro kontra seperti itu. Yang berbahaya itu kan mereka akan informasi dari media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya masih membaca juga beberapa hari yang lalu, dia yang kontra itu saya tidak percaya, ini kan propaganda, ini bisnis. Kemudian ada lagi yang mengatakan setelah nanti divaksin nanti akan berubah jadi kerah, akan kulitnya bersisik, macam-macam. Ini kan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mana mungkin seperti itu. Jadi kita juga berharap masyarakat juga cerdas, bahwasanya carilah sumber informasi, sumber berita yang benar dari media yang benar. Jangan media abal-abal, jangan media yang media sosial gitu. Tapi saya melihat di Sumatera Barat tidak ada seperti itu, dari media semuanya, ya, semuanya bagus-bagus dan dia memberikan pencerahan yang baik. Kemudian juga termasuk juga top sumber bagus sekali, saya lihat selalu intens, ya, memberitakan hal seperti itu dan selalu terdepan saya lihat, selalu yang pertama. Nah, itu artinya konsistensi dia dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat itu top sumber memang top, ya. Nahala Goldie, madu gamat berhadiah cerpen. Pemirsa, kita kembali lagi bersama narasumber kita saat ini. Bagaimana perkembangan corona itu di Sumatera Barat dan sudah sejauh mana penanganannya? Sepertinya ya, terima kasih ya top sumber ya telah mewawancari saya. Sepertinya ini sudah sering saya sampaikan dulu itu, bahwasanya COVID Sumatera Barat itu dibandingkan dengan daerah lain penanganannya sangat bagus, ya. Kira-kira dengan penanganan yang begitu luar biasa oleh pemerintah dan seluruh stakeholder, bagaimana gambaran corona di Sumatera Barat di tahun 2021 mendatang? Grafik COVID-19 di Sumatera Barat itu seperti apa? Bandingkan dengan daerah lain, kita positivity rate kita 4,5-5% ya. Daerah lain sampai 10-30%. Artinya dari 100 orang yang diperiksa, itu daerah lain 40 yang positif. Kalau kita tidak, dari 100 yang diperiksa dapat 4. Itu wajar saja karena selama ini kita pandemi, telah banyak orang yang terpapar. Itu yang pertama. Saya melihat kalau seandainya COVID, pertama ya, kalau seandainya masyarakat kita patuh dengan protokol COVID, insya Allah akan berkurang tahun 2021. Apalagi kalau nanti vaksinnya telah digunakan. Ya. Saya rasa tahun 2021 merupakan langkah awal kita bagaimana COVID ini telah mulai menghilang, dan itu doa kita bersama. Makanya kita sangat berharap kepada kita semua sampai saat ini tetaplah patuhi protokol kesehatan, ya, pakai masker. Saya sekarang ini karena pakai masker, tidak pakai masker karena saya itu lagi jarak jauh ya. Kita rekaman jarak jauh dan juga tidak ada orang sekeliling saya gitu. Tapi kalau sempat kita berdekatan lebih kurang dari 1 meter, wajib pakai masker. Dari hari ke hari kita menunjukkan COVID di Sumatera telah menurun sebetulnya. Sampel kita juga masih banyak, tetapi yang terpapar COVID itu telah menurun. Nah, makanya kita juga di Sumatera Barat melalui lab yang dipimpin oleh Pak Dr. Andani, sekarang kita memburu
sampel yang lain lagi dari daerah lain, karena kita kurang sampel. Kita daerah kabupaten kota sekarang udah masif ya, kita malah menjadi percontohan bagi daerah lain bagaimana penanganan COVID yang baik itu. Apalagi kita di satu-satunya di Indonesia bandaranya yang mempunyai pemeriksaan swab gratis. Daerah lain nggak ada. Kemudian kita ditunjang dengan adanya Perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Jadi banyak sebetulnya hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan ini. Kita melibatkan semua stakeholder, tidak hanya kita di provinsi, kabupaten kota, kita juga melibatkan alim ulama, nenek mama, Cedik Pandai, Bunukan Duang, kemudian juga media yang terpenting ya. Tanpa media ini tidak ada arti apa-apa. Makanya kita sangat berterima kasih kepada media yang telah begitu masif memberitakan. Apalagi saya tiap hari itu ditagih terus oleh top sumber. Telat aja dikit, langsung telepon, Pak Desman, apa? Ini gimana ini, data belum datang ini, ya, top sumber selalu seperti itu. Demikianlah talk show kita pada hari ini. Saya Hani Tanjung bersama staf dan kru yang bertugas di redaksi mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di lain waktu.